Kalau suaminya pas lagi lebay, sakit ini lebay memang semua. Dan saya mengalami waktu itu. Sampai saya diusir istri. Ini mendingan belum diusir. Ada rencana usir enggak? Bercanda ya Mas ya. Enggak, ini jangan sampai. Cukup saya yang sampai diusir istri itu sengsara betul. Nah, ini juga sedang dites kesetiaan Mbak sama suami ya. Itu sedang dites saat sakit dalam kondisi menderita mau menemani enggak. Ini istri saya juga nyesel loh sekarang. Terus terang yang mantan istri saya dulu, nah kan dulu saya diusir. Nah ini saya kasih cerita jadi curhat ya. Aku yang gosel tadi deh. Nah ini pengalaman saja. Jadi waktu saya sudah diusir. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. Masnya kenapa? Ya. Ya. Sudah berapa lama? Kalau rasanya sih udah hampir setahun, cuma Ya. setahun itu awalnya nggak sekarang, kalau sekarang tuh sakitnya sampai Iya. sebar, terus ini setiap hari Iya. pasti selalu sakit. Iya, Sampai kayak ditusuk-tusuk. Iya, iya, iya. Nah, itu Debar-debar, mudah kaget, mudah kaget sih nggak ya sulit tidur. sulit tidur. Ya. Terus kembung, Bingung ya nyesek, Nyesek. ya kasih tangan sering dingin, Dingin ya. ya mudah kesemutan. Iya. Ya, itu di organ hati ini terserang gas, ini bukan GERD, bukan asam lambung. Kalau GERD itu otot esofagus lemah, itu GERD. Tapi kalau otot esofagus ini nggak bakalan lemah. Kalau lemah orang-orang di atas 75 tahun itu yang akan kena GERD duluan semuanya. Ya, bukan. Nah, cuman gas itu kalau sudah menyerang organ hati, nanti numpuknya di organ berongga seperti lambung dan usus. Kalau sudah numpuk di situ, lambung sama usus kan seperti balon ditiup. Makin lama makin nyeri, makin perih, makin panas. Tapi saat kita bisa buang angin atau sendawa, langsung lega lagi sebentar. Nanti gas naik lagi, panas lagi. Nah itu karena kalau pas enak, itu kendor kulit ususnya dan kulit lambungnya. Ya, itu ya. Ini kan sudah lama, jadi pembuluh darah ini banyak juga yang tersumbat. Kalau sudah tersumbat rasanya pegel, nggak enak, nyeri. Ya, ya, ya. Nanti minta dipijet sini dulu. Udah di terapi, masih rasa agak enakan kan? Nanti, ya, ya, Kadang kayak saluran gitu sih. Jadi ya, tarik. ya, ya. Mumpung ini kan hari ini diskon. Ambil obatnya yang isi 50 cuma 250.000. Ini untuk bantuan. Mbaknya masih banyak kan? Kemarin kesini nggak diskon, sekarang Ya. alhamdulillah. Kita memang kalau ngasih apa namanya pengumuman entah gratis entah diskon itu dadakan. Kalau kita kasih tahu duluan nanti Makanya. ya banyak kesini terus kita nggak nampung malah repot. Ya. Saya baru ambil juga. Terus biar rezekinya orang yang datang kan gitu. Kadang kalau tahu kita kasih tahu nanti hari ini gratis, nah itu nanti yang sembuh juga bisa minta gratis lagi. Kita biar rezekinya ini ya rezeki. Ya, tergantung Iya, iya. Terus Iya, yang paling video sih setiap hari tuh. ya, Makan setiap hari itu. ya, Setiap malam setiap sore. Ya. Pas pulang kerja terus pasti besoknya. ya. Karena selama ini kan kita divonisnya lambung makanya nggak Iya, sembuh-sembuh. saya bawa Ya. lambung. Ya ini cuma di organ hati terserang gas sama yang bikin debar-debar itu empedu mulai lemah kerjanya saja. Jadi itu nggak masalah. Ini sebenarnya penyakit ringan karena ini cuma perasaan semua. Kalau naik tangga juga. Ya, Naik kos-kosan. tangga berapa itu, iya udah kayak Ya. mikirin jantung nih. Ya. Gimana gitu. Nah, sakit jantung itu malah nggak kayak gini nih. Cuman kalau debar-debar mudah kaget, mimpi ketemu orang meninggal terus, kaki sering kram, terus mudah bengkak, lemes, ngos-ngosan. Nah itu jantungnya yang lemah. Tapi selain itu
Kalau sakit jantung itu malah nggak nyeri sebenarnya, sesek. Jadi orang begini itu, ini ya kan makanya diidentik kalau jantung katanya sebelah kiri sakit. Orang itu coba pegang aja tangannya. Kalau megang tengah gini enak nggak tangannya? Tapi kalau megang begini enakan mana? Tangannya ini posisi tangan itu megang enak begini sama begini enak mana? Enak begini kan? Iya. Ya. Nah ini sebenarnya seseknya di tengah. Cuman karena refleks kan tangannya selalu begini, dikira jantungnya ya itu di kiri. Ini di sini. Kalau misalnya kayak itu kayak itu Itu cuman gelembung-gelembung udara yang jalan saja, makanya pindah-pindah. kondisi Itu di juga sini, bukan nah, sakit jantung. yang bikin larinya kan di sini kadang Iya. misalnya lagi stres di sini takut jantung. Ya, nggak usah pikiran itu bukan jantung. Iya, kamu di sini aja jadi Iya. ke bawah perasaan. Ya ini aman juga. Terus kebanyakan orang takut sakit jantung ini kan katanya kalau sakit jantung membuat kita cepat meninggal. Ya, ya. Kayaknya kan gitu. Nah, logikanya. Nah, tapi kan meninggal itu kan urusannya Tuhan, bukan jantung itu, ya kan? Iya. Cuman kenapa jantung membuat meninggal? Karena semua orang meninggal pasti jantungnya berhenti. Itu masalahnya. Nggak ada, walaupun sakit diabetes mau sakit apa, itu kalau jantungnya berhenti pasti meninggal. Tapi kalau jantung berjalan, tapi bisa napas, masih napas, kapan tidak napas, itu aja nggak meninggal orang. Jadi orang nggak nafas, tapi jantung debar-debar, nah itu orang belum tentu meninggal. Tapi kalau jantung memang sudah sudah nggak debar-debar, berarti ya udah meninggal semuanya. Ya, itu udah berhenti. 2 menit saja berhenti itu orang sudah lewat itu. Nah kita saat meninggal kita kan masih sakit jantung, bukan sakit jantungnya yang membuat meninggal, tapi saat kita meninggal kita masih sakit jantung, karena kita berobatnya nggak sampai sembuh itu. Diabetes juga sama, jadi nggak ada orang meninggal karena diabetes itu nggak ada. Nah meninggal itu udah ditentukan kita saat meninggalnya kapan, jam berapa, itu nggak bisa diundur sedetik pun itu meninggal itu. Makanya kalau sudah saatnya meninggal mau sakit nggak sakit ya harus meninggal. Nah, tapi kalau yang belum saatnya meninggal mau koma sampai 3 tahun ada itu nggak meninggal. Iya, cuman perasaan aja tuh orang. Ya makanya jangan takut dengan penyakit apapun. Nah kan kalau Muslim itu kan, ya Muslim itu kalau nyari hadis sahih ada ya. Itu ada hadis itu dari Rasulullah, barang siapa takut dengan suatu penyakit maka penyakit akan hingga pada dirinya. Jadi kita dengan apapun kita nggak usah takut sakit. Umpama kita takut gula, coba perhatikan orang yang menghindari gula karena takut sakit gula itu yang pada kena gula. Orang yang menghindari daging, seafood karena takut kolesterol itu yang kena kolesterol. Yang makan normal aman semuanya. Ya, ya makanya takut itu tadi akan mempengaruhi. Ya, nggak usah takut, itu nggak ada masalah. Cuman kalau pisang, pepaya, kacang tanah, kenapa saya larang? Ini juga bisa dibuktikan sendiri. Banyak dokter sering memvonis karena sakit begini juga divonis kekurangan kalium. Ini banyak sekali. Suruh makan pisang banyak malah tambah parah. Kenapa? Kalium itu juga membuat gas cepat sekali di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita makan itu jaraknya paling lama 1 jam pasti kambuh kalau sakit seperti ini. Langsung melilit. Ya, bisa. Terus kalau pepaya, ini sebenarnya nggak saya larang sepenuhnya. Kalau makan nyaman, makan saja. Ini pepaya ini sekarang kan banyak kan kalau di pasar belinya masih mentah, nanti dikarbit baru matang, langsung kuning. Saat dibelah itu dagingnya banyak getah, itu getahnya yang bahaya. Itu bisa memicu gas numpuk. Terus kacang tanah ini kan lemak paling tinggi di antara makanan itu. Nah lemak ini paling mudah nempel walaupun ada air di dinding-dinding usus atau lambung. Ini akan nempel. Tapi kalau ada minyak dikasih air nggak akan nempel malahan. Tapi kalau air, nah itu dikasih lemak itu akan nempel. Kalau ada benda atau jenis usus atau lambung ya di dinding-dinding usus, makanya itu yang kita larang. Nah saat sudah menempel itu menjadi kotoran atau mukus tadi, itu menyebabkan gas. Makanya kalau makan kacang tanah nggak langsung, nunggu paling nggak sehari atau 1,5 hari baru kambuh. Nah itu masalahnya. Ini yang harus hati-hati. Makanya ini 3 ini yang saya pantang. Kalau misalnya ini sering mual nih, sering waktu tiba-tiba luar gitu, apalagi kalau misalnya sikatan nih. Ya kalau Habis di sikatan pagi. ya. Sikatan pasti langsung mual. Ya kalau itu nggak usah, nggak usah ini dulu, nggak usah langsung ngambil kesimpulan itu sakit. Kalau nggak ada rasa itu ada yang sensitif kan, ada orang yang
ditusuk apa mulutnya sampai dalam nggak apa-apa, tapi ada yang orang cuman bersihin gigi saja langsung wah gitu kan. Iya. Nah ini sensitif di langit-langit lidahnya itu beda-beda. Jadi kalau gosok gigi pas dorong ke dalam kok langsung. Jadi kayak rasa sikat giginya itu bikin mual gitu. Iya, yang bikin mual itu biasanya kalau sikat giginya ke dalam. Nah itu, tapi kalau di depannya biasanya enggak, itu enggak apa-apa, itu sensitif itunya saja. Di Kalau asam lambungnya naik gitu. bukan, kalau asam lambung naik kan nggak gosok gigi juga tetap naik. Itu Nggak ada kadang hubungan. nggak ngasih gosok gigi juga suka naik gitu, tiba-tiba Iya. kalau misalnya lagi cemas nih, Ya, suka mual, oh, langsung mal terus sendawa terus itu. Iya. Ya, nah kalau yang kayak gitu bisa jadi asam lambung, tapi kita belum tahu itu asam lambung atau bukan. Kalau nggak ada hubungannya kan kita harus ngeliat dulu, karena kembung ini bisa kemana-mana. Jantung panas atau jantung lemah juga bikin kembung juga. Karena gasnya juga numpuk di lambung. Karena lambung ini tempatnya gas numpuk sama usus. Nah ini juga kita harus melihat yang dirasa apa dulu semuanya. Jadi kayak Mas kan, udah ketemu sudah apa semua yang dirasakan apa saja sudah ketemu, ya udah masalahnya cuma itu aja. Di organ hati terserang gas saja. Dan empedunya sudah mulai agak lemah. Nah itu yang mulai debar-debar, tapi nanti kalau sudah sangat lemah, itu akan tambah debar-debar, mudah kaget, sering mimpi buruk, tenggorokan ganjel, telinga denging. Itu kalau sudah sangat lemah. Ya kalau cuma debar-debar itu baru ini aja, ya karena organ ini kan bekerja sama antara jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Ini bekerja sama. Kalau satu ini bermasalah, yang 4 ini nanti akan menderita, karena ini mengimbangi kerjanya ini. Nah satu persatu akan lemah, makanya kalau yang lebih dari 4 tahun sakitnya itu semua organ ini udah menderita semua, kena semua, sensasinya banyak sekali. Itu seperti itu. Semuanya sih suka sakit. Stres juga, Iya. orang tua juga apa sih om, gitu, Iya. kenapa gitu. Iya, kalau- nggak sehat baru ini sakit. Ya penyakit ini yang bisa mengenali orang yang sakit seperti ini juga. Kalau yang nggak sakit dan nggak pernah sakit nggak akan tahu. Ya rasanya luar biasa. Sering dimarahin sama istri. Enggak, bilang udah makanya jangan pikiran apa-apa, cuma pikiran doang itu. Kalau mah yang dirasain banyak yang bilang, Iya. iya gimana dirasain. Iya. Nggak, pikiran kan nggak ada masalah kan banyak yang sampai pikirannya stres, hampir bunuh diri bolak-balik. Jadi kadang stres Ya. kalau misalnya lagi di kerjaan tuh. Ya itu nggak asam lambung. Ya. Terus saat ada juga orang yang dikejar-kejar kolektor, utangnya banyak kesana kemari sampai nggak berani di rumah, itu lebih stres itu juga nggak apa-apa. Terus sampai gila saking stresnya juga nggak asam lambung. Ini kan banyak, karena stres nggak membuat sakit, itu masalahnya. Jadi aman, itu nggak usah ini. Nah terus jangan ribut, ini kelihatannya sehat, rasanya luar biasa, jangan merasakan aja. Iya. Bener, kalau merasakan nyesel nanti. Ini banyak, baru setahun kan? Ya, lebih dari setahun udah repot. Banyak orang yang akhirnya kena suami istri itu kenapa? Biasanya kalau istrinya kena, suaminya suka nggak percaya, suaminya kena, istrinya nggak percaya. Lama-lama kena, nah baru rukun itu. Oh, ternyata ini yang ada minta maaf betul-betul nyembah-nyembah, tak bilangin. Rasanya luar biasa. Kelihatannya sih sehat, suhu tubuh normal, wajah normal, suara normal. Doang turun. Makanya ya alhamdulillah kalau nonton di YouTube banyak sekali yang sudah sembuh, apalagi Facebook. Itu dari 2016 itu mungkin udah ribuan orang itu yang sembuh itu. Nah, di Facebook semua grup itu ada, dan kalau di saya yang Santoso Jati itu kalau buka semua itu testimoni ribuan di situ. Itu dari 2016. Ada yang cuma 3 hari minum sembuh, ada yang 1 botol sembuh, setengah botol sembuh. Saya sih nggak sengaja tuh ketemu YouTube. Iya, Kan iya, awal-awal iya. ikutin yang rokok utama sama lambung Iya. beda Iya. sendiri gitu ya. Iya, iya. Diagnosanya. Iya, kadang kita kan berdoa kan nggak langsung dikabulkan, karena berobat ini kita kemana-mana. Nah doa kita belum dikabulkan, pas dikabulkan sekarang, nah itu biasanya ketemu. Kadang orang ngikuti saya juga banyak, kalau belum saatnya sembuh, nah kadang juga tetap nggak yakin. Itu masalahnya. Tapi ya makanya kalau kita kan orangnya, karena kita kan niatnya nolong, jadi orang mau percaya atau nggak percaya udah itu hak mereka kan gitu. Kita nggak boleh marah.
Iya, insya Allah. Ya mumpung obatnya hari ini semua lagi diskon itu. Ya sama-sama, semoga lekas sembuh. Ibu. Terus mbaknya sakit juga katanya. Ya makanya yang cuma Huawei itu tadi. Terus ya kalau pas tiba-tiba suka kayak naik itu paling nyium bau apa gitu ya. Ada yang nggak cocok gitu bau, kan ada yang bau durian saja langsung nggak kuat, Hatinya doang suka sakit. suka nyari, cuman kadang-kadang aja kan udah nggak usah takut kalau kadang-kadang belum bisa disebut sakit. Iya, iya. Cuma sekarang ya saya kasih tahu kalau suaminya pas lagi lebay, sakit ini lebay memang semua, dan saya mengalami waktu itu sampai saya diusir istri. Ini mendingan belum diusir, ada rencana usir enggak? Bercanda ya Mas ya. Enggak, ini jangan sampai. Cukup saya yang sampai diusir istri itu sengsara betul. Nah ini juga sedang dites kesetiaan Mbak sama suami ya. Itu sedang dites saat sakit dalam kondisi menderita mau menemani enggak. Ini istri saya juga nyesel loh sekarang. Terus terang yang mantan istri saya dulu, nah kan dulu saya diusir. Nah ini saya kasih cerita jadi curhat ya. Aku yang gosok tadi deh. Ya ini pengalaman saja. Jadi waktu saya sudah diusir, saya sendirian. Tapi pas diusir kan karena ada kata-kata yang nggak enak ya. Jadi saya bilang karena kita sedang sakit diusir itu ngerasa, pokoknya nanti kalau saya sembuh dan tidak mati, itu saya nanti pulang sudah bawa istri lagi. Saya kan gitu. Udah nikah aja sama kamu, ya siapa yang mau sama orang penyakitan nggak punya duit, itu ingat betul saya. Nah akhirnya saya sembuh, tapi lama memang sembuhnya. Sejak dari diusir itu 2,5 tahun saya masih menderita dan tambah parah, dan saya pikir mati waktu itu. Nah pas sudah mulai sembuh, sekarang saya 2016 saya mulai perkenalkan di online. Nah itu mulai sekarang maju terus. Nah itu sekarang nyesel. Itu saat kita tuh sebenarnya dites saja kesetiaannya sampai di mana saat pasangannya sakit. Kalau pasangannya sakit kita sabar, kita rawat dengan baik, insya Allah pas sembuh dikasih rezekinya luar biasa. Banyak kan orang yang habis cerai ternyata suaminya langsung melejit, ini banyak sekali. Itu kadang kita dites di situ sama Allah. Ya anak Hermansyah. Iya. Nah, terus kadang rezekinya suami juga begitu. Oh ya, caranya mungkin memang istri saya nggak baik untuk saya, ya kan? Kalau kita terima semua hikmah itu, mungkin istri saya nggak baik untuk saya, makanya kita diputuskan sama Allah dengan cara sakit ini. Nah setelah sakit sembuh, nah kita maju, kita dapat istri lagi yang lebih bagus lagi. Nah, kan beruntung kayak saya sekarang. Ya, curhat sudah selesai ya. Ya, kita bikin santai aja.